Cek, 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 cek. Halo, halo. Muncul dari sana sini nggak sih? Kita dari sana. Ntar muncul dari mana? Ayo pilih semua ya. Sini semua. Kelihatan nervous dari. Ya, dua-dua aja. Aku deh, aku. Oh iya, maju dulu. Maju sih. Maju sih, terus aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, yuk. Oke, oke. Tutup ya. Mundur sedikit. Shalom semuanya. Semangat banget ya. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Asik, luar biasa. Mantap, mantap. Nah, jadi hari ini kita mau ngerayain acara apa sih? Acara apa teman-teman tahu nggak? Hari ini hari apa dan acaranya apa? Hah, pada diem. Wah, jangan-jangan semua kesini ini. pada nggak tahu acaranya apa, Kak. Jadi kita akan bersama-sama merayakan Valentine. Yeay! Nah, tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri kita dulu biar lebih akrab nih di acara Yes. ini. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Dan saya Violin. Oke. Sebelum itu kita akan absen dari satu persatu dari gereja yang sudah datang di sini nih. Langsung aja ya kita akan absen. Yang pertama dari GKJ Semarang Barat, mana suaranya? Yeay. Oke, mantap-mantap. 500 orang lah. Yang kedua dari GKJ Karangayu, mana suaranya? Mungkin masih pada dalam perjalanan ya ini Iya ya. Kak, bener. Yang selanjutnya dari GKJ Bululor, mana suaranya? Oke, masih perjalanan juga ya ini Kak. Iya. Kemudian dari GKJ Sukorejo, mana suaranya? Mantap, paling semangat ini. Oke, yang selanjutnya dari GKJ Krapia, mana suaranya? Gak kalah semangat ini Kak. Kemudian dari GKJ Jatingaleh, mana suaranya? Banyak juga Mantap, ya. mantap, mantap. Setelah itu dari GKJ Mboja. Oke, keren, keren. Kemudian dari GKJ Mijen. Yuhuu. Setelah itu dari GKJ Kalilangse, mana suaranya? Oke. Kemudian dari GKJ Ngalian, di mana suaranya? Wah, ini sih gerejanya si pembicaranya langsung ya Kak ya. Setelah itu dari GKJ Kaliwungu. Dan yang terakhir nih si tuan rumah dari GKJ Anugerah Dawo. Mana suaranya? Semangat banget ya ini ya. Pol. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke acaranya, di acara ini tuh kita ada jargonnya nih.
Apa Kak jargonnya Kak? Jadi kalau kami bilang Pergab Kompak Kelas Semarang Barat, jawabnya love isn't just a feeling. Ya, ada gerakannya ya. Iya. Teman-teman berdiri dulu yuk biar makin semangat. Iya. Jangan ada yang lemes ya hari ini karena kita mau senang-senang bareng-bareng. Ayo Kak langsung aja jargonnya. Pergab Kompak Kelas Semarang Barat, love isn't just a feeling. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Teman-teman bisa duduk kembali. Terima kasih. Kira-kira habis ini kita mau ngapain lagi sih habis kita menghafalkan jargon ini? Oke, jadi sebagaimana hari ini adalah hari Valentine, kita juga perlu memberikan cinta kita yang sedalam-dalamnya untuk Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri. Berdiri lagi ya teman-teman. Lebih semangat ya kayak ini ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki doa pembukaan dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Dimo dengan kasih Pak Nardi untuk memimpin doa. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita menghadap Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa dari segala kemurahan dan kasih setiamu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan akan
mengurapi hati dan pikiran kami, di mana kami akan mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga Kau akan senantiasa mempersatukan tali kasih di dalam setiap kehidupan anak-anak muda ini. Oleh karena itu Bapa, di dalam perjalanan acara pada malam hari ini, kami hanya bisa menyerahkan sepenuhnya ke dalam kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Nardi sudah membawakan doa. Nah, habis ini kita mau menyanyikan satu pujian lagi nih, karena temanya lagi Valentine ya. Jadi kita mau nyanyikan pujian dengan judul Tempat Pertama. Biar kita menempatkan Tuhan Yesus di tempat pertama hati kita. Aku undang teman-teman buat bangkit berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali.
Nah, selanjutnya biar suasananya makin cair nih teman-teman, kita akan melakukan satu kegiatan. Apa ya Kaknya kegiatannya? Nah, kita mau main games nih. Siapa yang gak sabar buat main games? Sorakin dong. Woohoo! Jadi gamenya ini bukan sembarang game loh teman-teman, gamenya ada namanya. Namanya itu cocok Maju. Yeah. Sekali lagi. Nama gamenya itu cocok Maju. Iya, begitu. Kenapa tuh dinamain kayak gitu? Nah, jadi teknisnya itu kita para MC akan menyebutkan beberapa pernyataan. Nah, nanti kalian yang relate ataupun cocok sama pernyataan itu bisa langsung maju ke depan sambil membawa buktinya. Iya. Jadi kita kasih contoh. Siapa yang membawa gunting rumput? Nah, nanti teman-teman yang membawa bisa langsung cepet-cepetan maju ke depan sini. Nanti akan dapat sesuatu. Tapi sambil bawa gunting rumputnya ya. Iya, harus tunjukin bukti ya teman-teman. Biar kita percaya. Langsung aja dimulai ya ini ya. Nah, yang pertama ini diperhatiin baik-baik. Dengerin ya teman-teman. Siapa yang membawa foto pasangannya? Ayo siapa Ayo, maju? siapa? Cepat-cepat. Ini fotonya harus dibawa juga ya. Beserta bukti ya teman-teman. Jangan Siapa malu-malu. nih? Ayo kakaknya sudah berdiri tuh. Buktinya. Ih gemoy banget. Gemoy banget. Oke. ACC ya ini ya kak ya. ACC. Kakaknya bisa berdiri dulu di sebelah sini ya kak. Selanjutnya pertanyaan kedua apa ini? Pernyataannya adalah siapa dari teman-teman semua yang membawa koin 100 rupiah? Ayo siapa? Cepet-cepetan ayo dicari dulu di dompet. Ayo, pejuang receh ini. Boleh Yang maju ada langsung kakaknya? maju ya. Oke terpantau sudah ada nih kak. Boleh ditunjukkan? Apakah benar 100? Bener, Oke Bang, benar 100. ACC keren. Lanjut kak pernyataan ketiga. Nah, yang ketiga adalah siapa yang punya foto di gedung gereja ini? Jadi siapa yang udah datang tadi terus sudah foto di gedung gereja ini boleh banget. Iya, Maju. siapa tahu udah selfie ya tadi. Iya, ya? yang selfie pun nggak apa-apa. Yang penting hari ini ya Iya. teman-teman. Ada. Apakah ada? Apakah ada? Waduh, jangan-jangan yang maju malah seksi dokumentasi ini kak. Jangan dong. Ada nggak? Ada Sepertinya belum ada nih kak. Oh, habis ini harus foto ya? Ada. Katanya ada. Boleh ditunjukkan kak? Oke, hari ini banget itu boleh silakan berdiri di sini. Suportif sekali ya teman-temannya ya. Nah, selanjutnya siapa yang membawa jedai warna hijau? Ayo yang ciwi-ciwi nih, jedainya Iya. yang hijau dikeluarkan. Bener banget. Kan biasanya pada bawa jepit gitu ya. Ada? Adakah? Wah ini kakaknya yang di depan malah bawa hijau nih kak. Gak boleh. No. Kayaknya nggak ada nih. Lanjut aja ya. Oke kita lanjutkan aja. Siapa yang membawa Alkitab buku? Langsung Nah, maju ke itu depan. keren Langsung maju ke banget depan. ini. Wah! Mantap. Lanjut Deril, kak. deril taat pada Tuhan. Selanjutnya, siapa yang kesini membawa tumbler? Tumbler. Tumbler. Siapa yang membawa tumbler? Tumbler ya, bukan apa? Gelas minum ya. Iya. Botol minum deh, botol minum. Iya. Adakah?
Sepertinya nggak ada lagi Iya. nih Kak. Lanjut Kita aja. next aja ya. Oh ada. Oh boleh sini maju kakaknya. Bener banget. Biar enggak dehidrasi ya ini ya. Iya. Oke mantap. Oke kita langsung lanjut aja. Siapa yang membawa struk belanja hari ini? Ayo siapa? Ayo langsung maju ke depan ini. Siapa tahu habis belanja coklat buat acara ini ya. Iya ayo. Nah oke itu. Ayo siapa dulu ayo. Oke kakaknya. Boleh dilihat. Dicek bukunya. dulu Kak Evel. Bener banget 140226. Belanja apa, Kak? Coklat buat hari ini. Ngepas ya. banget sama hari ini ya. Iya. Selanjutnya, siapa yang ulang tahun di hari ini? Siapa yang happy birthday hari ini? Iya. Beserta bukti ya teman-teman. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada Kak. Langsung aja kita lanjut. Siapa yang dapat bunga atau ngasih bunga pada hari ini? Harus beserta buktinya ya. Foto bunganya. Iya. Yang punya pacar, yang dikasih pacarnya atau yang ngasih pacarnya. Jangan-jangan 90% malah jomblo lagi Kak yang di sini. Waduh. Ada nggak nih? Waduh, kok tidak ada? Atau masih malu-malu ini? Oke, karena terpantau tidak ada, kita akan lanjut lagi. Sudah ada berapa orang sih Kak? Ada 6 ya? 3, 4, Iya. 6. Oke, masih kurang nih, masih ada banyak pernyataan lagi. Oke, perhatikan ya ini siap-siap menghitung teman-teman. Siapa yang kancing bajunya ada 5? Langsung ngitung semua ya ini ya? Nggak boleh. Yang tugas nggak boleh ikutan ya? Oke. Boleh. Gak boleh itu, gak boleh. Bener ada 5. 1, 2, 3. Bener ada 5. Oke, keren ini. Keren banget. Asik. Selanjutnya, karena ini hari Valentine ya. Siapa yang bawa pasangannya ke acara ini? Waduh, siapa tuh? Valentine date gitu ya. Ayo maju. Pacarnya dibawa sekalian. Ayo, siapa yang Ayo. bawa pasangan? Pacarnya diajak sekalian. Cie. Cie, kiu, kiu. Kiu, kiu. Oke, karena ini masih kurang 1, ada pernyataan yang terakhir. Perhatikan dan dengarkan baik-baik guys. Yes. Siapa yang tahu kapan GKJ Anugerah Dawung didewasakan? Siapa Langsung yang maju, tahu? langsung maju. Masa nggak ada yang tahu ini? Nggak Nggak boleh. boleh ya? Nggak boleh. Siapa yang tahu? Siapa yang Kakaknya tahu? baju warna pink itu. Oke, boleh. Kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? 21 Oktober 2025. Mantap, salah kakak. Keren banget. Dikit lagi ya. Boleh. Kapan tuh? 31 Oktober 2024. 2024. Yakin? 2000 berapa ayo? Emang benar 2024? 2024. Keren banget, salah. Astaga. Oh bener, Phil. Oh masa?
gimana ini? Iya Pak Haji ya maaf. Izin. Maaf salah. Izin salah. Izin salah. Oke mantap. Izin ya salah ya Kak, maaf ya. Oke. Nah selanjutnya kakak-kakak yang bertugas untuk menyiapkan hadiah. Tapi sebelum itu kita mau nanya-nanya nih, sebelum mereka kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Tanya apa tuh? Nah ini. Nah ini. Nah ini. Jadi namanya siapa dan dari gereja mana? Saya Christian dari Jatingaleh. Pacarnya? Saya dari GKJ Jatingaleh juga, Betania. Sudah pacaran dari kapan Kak? Loh, biar percaya. Tahun kemarin. Baru aja ini. Oke. Sudah ada 1 tahun belum ya? Wih. Keren banget. Nah selanjutnya. Lanjut dari kakaknya yang sebelah sini, namanya siapa dan dari gereja mana? Surya GKJ Mijen. Saya Serena dari GKJ Karangayu. Saya Talita dari GKJ Kalilangse. Saya Carla dari GKJ Skorjo. Saya Yasa dari GKJ Karangayu. Saya Dea dari GKJ Karangayu. Saya Kristi dari GKJ Krapia. Saya Samuela dari GKJ Krapia. Udah kak. Oke, karena sudah pada berkenalan, pastinya teman-teman jemaat-jemaat ini sudah pada tambah kenal ya. Bener banget. Oke. Nah sekarang ini mungkin sudah boleh ya dikasih hadiahnya ya. Betul. Udah nggak sabar banget nih kayaknya yang di sini ini. Iya. Terus Saudara Eki boleh minta tolong diambilkan surprise-nya. Dan dimohon dengan kasih untuk Bu Mimin memberikan hadiah. Ini acara-acara berhadiah ya, Valentine berhadiah gitu. Yoi, bener banget Kak. Pasti yang udah pada maju ini berkatnya tambah berlimpah-limpah sih ya. Amin. Yeay. Bu Mimin jangan turun dulu karena kita mau foto bersama. Iya. Biar yang jelas semakin jelas. Dokumentasi. Gaya sarangnya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Yeay. Seru banget nggak sih? Selanjutnya kita mau ngapain lagi nih? Nah selanjutnya
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu teman-teman perlu tahu bahwa kita harus selalu melekat di hati Tuhan Yesus supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian Terhubung. Terhubung denganmu, selalu
Dimohon dengan kasih untuk Bapak Pendeta Sukrisno Opurwanto untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Selamat sore. Wah. Mari kita buka dulu dalam doa, persiapkan diri dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur pada sore hari ini sekalipun hujan, kami Engkau urapi dan Engkau sertai perjalanan kami, hingga bisa tiba di GKJ Anugerah Dawung bersama-sama dengan teman-teman sepersekutuan seklasis Semarang Barat. 15 gereja menjadi bagian dalam persekutuan pemuda remaja seklasis Semarang Barat. Saat ini dalam persekutuan gabungan ini, kami akan bersiap merenungkan firman-Mu. Urapi hati kami Tuhan, layakkan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas diri kami, sehingga kami bisa bersama-sama merenungkan, hati kami berfokus pada firman Tuhan, pikiran yang mengganggu, pikiran yang masih dalam pergumulan, biarlah Engkau urapi sehingga kami bisa saat ini berfokus pada ibadah ini, persekutuan ini, dan belajar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Saudara-saudara yang ada minum enggak? Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan tema Love isn't just a feeling. Benar enggak bahasa Inggris saya? Benar ya? Ini kalau diterjemahkan bebas itu cinta atau kasih tidak sekedar perasaan, tidak hanya sekedar yang dirasakan, tapi nanti harus bagaimana kita akan lihat dari bacaan Alkitab. Ada teks Alkitab yang akan kita renungkan. Sebentar, saya keluarkan. Apa ini? Pointer. Dicoba dulu ya. Oke, bisa. Ya, loh. Ke bawah ya? Oh ya, ke bawah. Ya, bacaannya ini bisa kelihatan, saudara-saudara? Kebaca ya? Kita baca bareng-bareng. Saya tahu anak-anak muda enggak bawa Alkitab teks. Hanya satu orang tadi yang bawa ya. Siapa tadi yang bawa? Oh, keren. Oh, Carla bawa, Clara juga bawa, keren. Hanya 2 orang yang bawa? Sudah kekinian banget. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kebaca ya dari belakang ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini surat yang ditulis oleh Yohanes. Ini bukan Injil ya teman-teman ya, ini surat. Jadi Yohanes ada di Pulau Patmos, terima kasih. Yohanes ada di Pulau Patmos, lalu menulis surat buat jemaat-jemaat, dan salah satunya adalah ini. Satu Yohanes 3 ayat 18. Menarik ini teman-teman, bahwa ternyata menurut Yohanes, surat Yohanes ini, perkataan, mengasihi dengan perkataan itu tidak lebih baik dari dengan perbuatan. Jadi kalau teman-teman punya pacar, kemudian bilang, halo babe, I love you, itu belum ada apa-apanya.
Padahal biasanya teman-teman yang perempuan sudah seneng banget ya. Misalnya Mas Christian menyapa pacarnya. Halo beb gitu, oh udah gitu ya. Teman-teman suka nggak yang perempuan kalau dipanggil beb atau dipanggil selamat pagi sayang, suka nggak? Enggak, oh biasanya sih suka ya, ini kok enggak ya, berarti biasanya dipanggil apa? Selamat pagi setan gitu, enggak kan? Pasti panggilan sayangnya apa? Bukan sayang ya, apa panggilannya sayang? Oh dibuatin nama sendiri. Apa namanya? Oh menarik nih, mari kita kulik. Kepo gue. Panggilannya biasanya apa? Abai itu apa? Oke, jadi ada panggilan khusus teman-teman. Sebentar saya difoto dulu. Ayo Sam, foto dulu Sam. Terima kasih Sam. Jadi ada panggilan khusus, misalnya saya Krisno, panggilannya Ano. Wah. Istri saya dulu sebelum saya putuskan untuk jadi, waktu itu kan pacarannya, saya ajak kita putus aja beb. Kenapa? Kita nikah aja gitu ya. Jadi kita putuskan terus supaya statusnya ganti nikah. Waktu itu manggil saya bebeb. Wah. Teman-teman dipanggilnya apa selain bebeb? Saya kemudian mikir bebeb itu apa ya? Saya browsing bebeb. Oh, bebeb itu adalah baby. Bebeb itu sayang dalam bahasa yang lain. Bebeb. Nah, terus dipanggil. Nah, tadi mbaknya manggilnya, nah dari namanya nanti dipanggil nama yang misalnya plesetannya. Krisno itu Ino misalnya. Terus kalau misalnya anak saya namanya Abi berarti panggilannya apa? AA. Enggak ya? Bibi gitu ya. Misalnya panggilannya sayang gitu, ada panggilan sayang, oke. Nah biasanya kalau orang pacaran, manggil sayangnya itu, kalau seharian gak di WA, seharian gak disapa, biasanya udah galau. Siapa yang kayak gitu? Cuma saya? Ya ada yang galau ya pasti ya, malu mau ngangkat tangan malu. Kalau di seharian nggak menyapa, lagi apa sayang, udah makan belum, makan Gi, beliin kayak cuma nyuruh doang ya. Panggilan kok apa merayu kok cuma gitu-gitu doang. Udah makan belum, makan Gi, beliin gitu loh. Jangan cuma suruh makan gitu. Nah, biasanya itu udah nyenengin banget. Rayuan, Mas kamu capek enggak? Kenapa? Dari tadi nguriling itu apa ya? Berlari-lari di kepalaku. Wah, itu udah rasanya udah seneng banget dirayu kayak gitu. Mbak, bapakmu tukang listrik ya? Kenapa kok tukang listrik? Kamu selalu menyinari hatiku. Wah, itu udah seneng banget itu zaman sekarang itu. Kalau gombalan zaman sekarang lagi apa lagi? Ada yang tahu? Biasanya pantun-pantun ya. Nah, orang zaman sekarang ada yang senengnya dikata-katain. Dirayu dengan kata-kata udah seneng. Tapi menurut Yohanes, enggak, itu belum cukup. Harus ada perbuatan. Nah sekarang 14 Februari, perbuatannya apa kalau 14 Februari selain selamat hari Valentine, I love you, tadi dikasih coklat, terus apa lagi? Bunga, ATM, ada yang ngasih ATM? Oh keren banget itu ngasih ATM ya. Nah, pokoknya dikasih perhatian dalam bentuk coklat, bunga. Nah maka ada yang perlu kita cari tahu, kenapa kok menurut Yohanes mengasihi dengan perkataan dan dengan lidah itu tidak lebih baik daripada dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita lihat mengapa kata-kata tidak lebih baik. Ternyata mengasihi dengan perkataan dan lidah itu rentan manipulasi. Kebaca ya. Jadi setiap pagi disapa, selamat pagi sayang, semangat hari ini, lalu siang disapa lagi, istirahat dulu, udah makan belum, ayo makan. Malam disapa lagi, yuk berdoa dulu dok, ya berdoa bareng, kamu doa dari sana, aku doa dari sini. Kalau udah selesai doanya, nanti WA amin ya gitu loh. Kok gitu ya? Kenapa enggak di video call aja bareng-bareng ya? Bodoh banget itu. Tapi ada enggak yang kayak gitu?
Jangan ada yang kayak gitu ya. Cuma dikata-katain doang, yuk doa bareng, kamu doa dari sana, aku doa dari sini. Dimulai ya, yuk silent semuanya, terus kemudian tahu-tahu amin, kamu udah amin belum? Amin, wah ya ampun lebay banget ya kayak gitu ya. Nah, itu rentan manipulasi, karena kalau misalnya setiap hari dikatain, dikasih tahu, dikasih kata-kata sayang itu teman-teman, itu namanya dicintai bertubi-tubi tapi hanya lewat omongan. Dan kalau lewat omongan, nggak lewat perbuatan, tahu-tahu kemudian di ghosting. Loh kok seharian nggak ngasih kabar? Loh kok seharian nggak sayang-sayangan lagi? Loh udah beberapa hari nih nggak WA-WA, tahu-tahu hilang. Ternyata mengasihi dengan perkataan dan lidah itu belum bisa dipegang, karena omongan itu tidak bisa dipegang. Dan kurang tindakan nyata, cuma lewat rayuan-rayuan. Teman-teman, ada rayuan yang sangat alkitabiah loh. Itu bisa kita lihat di Kidung Agung. Biasanya teman-teman hanya melihat, ada yang sudah baca Kidung Agung? Belum? Silahkan baca, sekalipun kayaknya kok vulgar, tetapi itu bisa dilihat sebagai rayuan zaman dulu. Rayuan zaman dulu itu pakai seluruh bagian tubuh. Duhai kekasihku, lehermu bagaikan menara gading. Kowe ngerti rak maksudnya apa? Berarti koyok Kristian kae lho, dulune dawa. Jadi gulune jenjang gitu. Rambutmu bagaikan tumpukan domba-domba. Apa maksudnya itu? Keriting. Rambutnya keriting itu rayuan, tapi rambut keriting waktu itu adalah sebuah kebanggaan. Orang merasa cantik kalau rambutnya keriting, makanya dirayu begitu. Dan itu ternyata menurut Yohanes kalau terlalu banyak rayuan itu enggak baik. Lebih baik perbuatannya. Dan kata-kata itu tidak menunjukkan karakter asli. Teman-teman, kalau disayang-sayang hanya lewat omongan, itu tidak menunjukkan karakter. Kita nggak tahu karakter pasangan kita, pacar kita, atau orang tua kita, bahkan anak kita, kakak kita, saudara kita, itu kita nggak tahu karakternya kayak apa kalau cuma dari omongan. Kalian mungkin pernah orang tua kalian bilang, "Dek, bapak itu sayang kamu," tetapi cuma dari omongan. Cuma dari omongan tapi nggak pernah ditunjukkan dari tindakan dan perbuatan. Lah itu kadang-kadang nggak menunjukkan karakter. Teman-teman kalau punya pacar, kalau cuma disayang-sayangnya lewat omongan aja, lewat WA, itu nggak menunjukkan karakter. Maka karakter yang bisa kelihatan adalah untuk menguji orang. Kalau teman-teman punya sahabat, sahabatnya sayang benar sama enggak sama teman-teman, itu ujilah dengan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Ajak jalan bareng. Salah satu menguji karakter orang itu adalah ajak traveling, jalan bareng. Kalau mau misalnya punya pacar, pengen tahu karakternya kayak apa, ajak jalan bareng, minimal 3 jam. Nanti tahu obrolannya kayak apa, cara berpikirnya kayak apa, cara bersikapnya kayak apa. Kalau teman-teman ngobrolnya aja udah nggak sefrekuensi, tinggalin daripada dipaksain. Tapi kemudian, tapi aku sayang banget sama dia, dia ganteng banget gitu. Ah, siap-siap sakit hati. Jadi jangan percaya dengan omongan aja, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, ada seorang tokoh, teman-teman, namanya Winston. Siapa sih? Aduh, tulisannya kecil banget. Winston Churchill, macamnya piye. Nah, ini dia adalah Perdana Menteri Inggris zaman dulu. Lahir tahun 1874, teman-teman udah ada belum? Belum ya, dipikirin aja belum ya? Ya ampun, bapak ibunya juga belum ada mungkin ya. Ini perwira militer dulu, bayangkan basicnya militer, dia bilang gini, aku tak lagi mendengarkan apa yang orang katakan, aku hanya memperhatikan apa yang mereka lakukan. Perilaku nggak pernah bohong. Jadi jangan percaya orang bisa lip sync, bisa maksudnya ngomongannya bisa sangat indah, bisa sangat bagus, tetapi bisa jadi tindakannya tidak seperti itu. Itu yang dibilang, biasanya istilah ini dikatakan untuk para pendeta.
jemaat ngata-ngatain pendetanya. Biasanya gitu, dengan istilah jarkoni. Ini istilah Jawa. Ada yang tahu? Iso ngajar, ra iso nglakoni. Tokoh ini bilang, kalau cuma bisa ngomong, nggak usah dipakai. Jarkoni. Teman-teman juga bisa kayak gitu, ini bisa menjadi standar. Nanti dekat sama orang, punya pacar atau punya sahabat, sahabatnya bisa dipercaya apa enggak, bukan dari aku sahabatmu yang paling baik, bukan dari perkataan itu, tetapi dari tindakannya, perbuatannya. Jarkoni, iso ngajar, ra iso nglakoni. Yang sama dengan itu adalah gajah diblangkoni. Gajah diblangkoni. Iso ngojah, ngojah itu ngomong, ra iso nglakoni. Nah itu makanya tadi di bacaan kita 1 Yohanes 3 ayat 18, mengasihi atau kasihilah bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan. Itu menurut Yohanes, 1 Yohanes 3 ayat 18. Zaman sekarang, bandingkan dengan yang zaman sekarang itu, kata-kata ini teman-teman. Zaman sekarang soalnya sudah, mungkin teman-teman sudah sering baca ini, quotes ini. Zaman sekarang itu sudah banyak dan viral apa yang dikatakan sebagai kesehatan mental, mental health, gitu ya. Supaya mentalmu sehat, gini aja. Nah salah satu quotes-nya itu adalah ini. Silahkan dibaca dan renungkan. Stop menormalisasikan jadi baik sampai harus ngorbanin diri sendiri. Jangan kebiasaan jadi people pleaser demi nyari validasi atau cuma biar kelihatan berguna. Berbuat baik, ini kata-katanya kan garis bawahnya adalah perbuatannya. Berbuat baik itu bagus, tapi nggak harus sampai ngorbanin kebahagiaan diri sendiri. Setuju nggak dengan ini teman-teman? Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Setuju, 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 setuju. Setuju ya? Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Siapa yang nggak setuju angkat tangan? Ini dari tadi ada yang setuju nggak ngangkat tangan, nggak setuju nggak angkat tangan. Jadi apa maksudnya? Setuju dengan ini? Baik-baik saja dengan kalimat ini? Benar? Setuju? Ada yang nggak setuju? Boleh tahu kenapa nggak setuju? Ini kalimat bagus loh, quotes loh, ini di Instagram loh. Teman-teman bisa cari akunnya, kata cerdas. Nanti cari di Instagram. Akunnya itu, kata cerdas. Setuju dengan ini? Setuju? Nah, saya bilang, quotes ini nampaknya baik-baik saja. Tetapi kalau mau dikaitkan dengan bacaan kita, 1 Yohanes 3 ayat 18 tadi, ini harus hati-hati, ini mengandung jebakan Batman. Nampaknya baik-baik aja, tapi ini mengandung jebakan Batman teman-teman. Mengapa jebakan Batman? Karena ada ini nih, saya harus ngusulin satu ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kalau quotes-nya kayak gini, kalian akan terpancing, kamu berbuat baik kepada orang yang sudah pasti akan berbuat baik pada kita aja. Ya enggak kalau kalimatnya kayak gini? Coba renungkan. Berbuat baik sebisanya aja. Jangan sampai ngorbanin kebahagiaanmu. Kan gitu quotes-nya. Tapi yang bikin quotes begini, saya yakin dia bukan Kristen. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik, bukan supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Nah, ini hakikat kasih dalam kekristenan kita itu. Makanya hakikat Valentine sebenarnya itu bukan ayo kita ngasih coklat supaya kita dapat coklat. Ayo kita ngasih bunga supaya kita dapat bunga. No.
Ini jebakan Batman teman-teman, dan saya yakin dia bukan orang Kristen yang nulis ini. Karena mestinya, idealnya, ayo berbuat baik karena kita sudah menerima perbuatan baik dari Tuhan. Apa itu? Keselamatan. Kita itu enggak perlu susah payah mau selamat. Kita itu enggak perlu nabung pahala, enggak usah. Kita udah dapat keselamatan itu. Maka perbuatan baik kita itu adalah ucapan syukur. Mau diterima orang lain apa enggak, mau dinilai baik atau buruk, kita panggilannya adalah berbuat baik dengan dasar kasih. Kenapa? Karena ini tadi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana Allah mengasihi kita? Dengan puncaknya pada diri Tuhan Yesus yang sudah sebucin itu dengan saudara dan saya. Bucinnya Tuhan itu sampai mati di kayu salib loh teman-teman. Buat siapa? Buat saudara-saudara. Supaya apa? Supaya selamat. Dasarnya apa? Cinta. Aku rela mati untukmu. Pernah teman-teman dapat rayuan kayak gitu? Beb, aku rela mati untukmu. Apapun akan kulakukan. Gunung kan kudaki. Wah, terus apa lagi? Samudra kan ku seberangi. Apa lagi? Apa lagi Chris? Biasanya merah. Enggak. Gunung kan kudaki, samudra kan ku arungi. Apalagi jalan panjang pun akan kulalui. Alah, kemarin enggak datang malam minggu. Lah hujan, Beb. Hanya karena hujan enggak jadi. Jangan percaya. Ini saya mau cerita. Saya pernah udur-uduran sama istri saya. Sama Bu Hesti namanya. Saya rebutan sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Bu, demi cintaku padamu, kalau misalnya diperadabkan, Tuhan datang nih, siapa yang mau mati duluan? Krisno apa Hesti? Saya bilang, demi cintaku padamu Bu, aku aja yang mati duluan. Weh, keren ya gue ya. Ideal nggak gue? Suami ideal nggak? Enggak ya? Oke. Terus ternyata istri saya juga bilang yang sama. Enggak ya, aku aja yang mati duluan. Aku cinta padamu, jadi aku aja yang mati duluan. Udur-uduran teman-teman, rebutan siapa yang mau mati duluan. Terus akhirnya aku juga bilang, aku aja Beb, aku yang mati duluan. Aku aja Bu, aku yang mati duluan. Enggak lah, aku aja. Istriku juga bilang gitu. Ternyata selidik punya selidik, tahu nggak kenapa teman-teman? Istri saya bilang gini, tahu nggak kenapa aku pengen aku mati duluan daripada kamu ya? Kenapa? Pasti kamu saking cintanya sama aku ya. Enggak iya. Terus kenapa? Karena kalau aku mati duluan, yang pusing ngurusin anak-anak kan kamu. Bukan aku. Yang pusing ngurusin cicilan rumah misalnya, cicilan motor, cicilan utang kan kamu, bukan aku udah mati. Jadi jangan percaya teman-teman kalau punya pacar bilang, Bebek demi cintaku padamu aku rela mati untukmu, omong kosong. Jadi jangan percaya, hanya Tuhan Yesus yang rela mati demi kita, matinya itu membawa keselamatan. Tapi kalau kita rela mati itu sia-sia, itu konyol. Jadi jatah kita itu rela hidup bukan rela mati. Hidupnya seperti apa? Hidupnya harus yang ini, mengasihi orang lain. Karena apa? Kita sudah dikasihi. Makanya itu hati-hati dengan quotes tadi, karena ini jebakan Batman. Mestinya kita harus mengasihi dengan perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar itu apa? Tolok ukurnya adalah Tuhan Yesus yang sudah menggenapi kasih Allah dengan mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita masih susah payah mengejar keselamatan. Maka perbuatan baik saudara-saudara itu, cinta saudara-saudara, kasih saudara-saudara yang saudara kasihkan kepada orang lain, yang berikan kepada orang lain, itu bukan supaya orang lain membalasnya. Kalau kayak gitu namanya transaksi. Tuhan Yesus tidak pernah transaksional ke saudara-saudara. Nah, sayangnya teman-teman, penulis Alkitab kita itu hidup di zaman dulu yang belum maju seperti sekarang. Kalau sekarang ini, kalau Yohanes bilang, penulis surat Yohanes bilang, kasihilah bukan dengan perkataan,
atau lidah, tapi dengan perbuatan. Zaman sekarang ternyata validasi itu penting. Ya enggak? Coba ini yang sudah ngiringi kayak gini, udah jadi main band kayak gini, kemudian enggak ditepuk tangan, terima kasih ya, pasti ya sakit hati ya toh. Alah nyanyi gur koyo ngono aku iso gitu misalnya kayak gitu, pasti ya sakit hati. Setiap orang butuh validasi kalau zaman sekarang kan. Terima kasih ya sudah nyuci piring misalnya sama orang tuamu, pasti seneng banget. Ya toh? Terima kasih ya nak, kamu sudah belajar walaupun nilaimu nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa, kamu sudah berjuang. Pasti seneng banget ya toh? Pernah nggak digituin sama orang tua? Nggak pernah. Nanti kasih tahu, Pak. Kasih tahu, ini validasi itu penting. Kenapa? Karena zaman sekarang, ini Yohanes bilang kayak gitu karena zaman dulu belum ada perkembangan ilmu psikologi yang baik. Sekarang udah enggak lagi. Sekarang butuhnya itu adalah bahasa cinta. Ternyata salah satu bahasa cinta yang dibutuhkan orang itu adalah, ada 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah sentuhan fisik, physical touch. Kalau teman-teman punya orang tua yang biasa peluk-peluk, tapi teman-teman risih, jangan kaget, berarti orang tuanya bahasa cintanya adalah physical touch. Seneng peluk-peluk, meluk anaknya, apa sih Pak, risih gitu-gitu. Jangan, itu bahasa cinta bapaknya. Kalau punya ibu yang senengnya ngajak, wah kekepan nang kasur, guling-guling bareng gitu-gitu, jangan risih, itu bahasa cinta ibunya. Ini udah peluk-peluk, itu bahasa cinta itu. Kalau ada orang tua yang seneng ngelus-ngelus kepala, itu bahasa cinta, walaupun risih lah, grisi gitu-gitu. Hargai, itu bahasa cinta. Nah coba pahami teman-teman bahasa cintanya nanti apa ya? Itu ada 5, salah satunya adalah physical touch. Yang kedua, bahasa cintanya adalah words of affirmation, artinya kata-kata penegasan. Nah, surat Yohanes tadi nggak nyambung dengan ini, karena Yohanes berarti kan zaman dulu ya, yang nggak butuh validasi. Zaman sekarang kan butuh validasi, ya kan? Jadi nggak apa-apa, nggak sesuai dong dengan firman Tuhan. Bukan begitu, ini kritik namanya. Kritik yang kita harus lihat konteksnya. Zaman dulu itu ilmu psikologi belum berkembang. Zaman sekarang udah berkembang. Makanya lihat nilai-nilainya. Nilainya adalah apresiasi. Salah satunya adalah word of affirmation, yaitu kata-kata penegasan. Kata-kata penegasan ini yang seringkali mungkin teman-teman sering baca di Instagram atau di media sosial, kok ada istri tanya ke suaminya, udah pernikahan berapa tahun kok tanya, sayang aku enggak gitu, ya Pak ya, pernah ditanyain gitu enggak Pak sama istrinya? Enggak pernah, aduh. Wah, selamat Pak, jadi jenengan enggak perlu capek-capek jawab, iya aku sayang gitu ya. Nah ini ada pasangan yang istrinya itu selalu butuh penegasan, kamu sayang aku apa enggak, harus dikatakan. Selain sayang, itu juga kata-kata penegasannya adalah keren, sudah nyapu, makasih ya, sudah nyapu. Pernah nggak digituin? Nggak pernah ya? Kalian butuh digituin nggak? Kalau yang butuh digituin, misalnya butuh diapresiasi atau diafirmasi, keren, udah nyapu, makasih ya, atau keren, udah ngelipet baju sendiri, makasih ya. Tapi orang tua nggak pernah kayak gitu, bilang, Pak aku itu butuh dikatain kayak gini, Bu aku itu butuh dikatain kayak gini. Karena apa? Teman-teman pasti akan semakin semangat untuk ngerjain pekerjaan rumah. Dan kalau teman-teman nggak pernah digituin sama orang tua, coba tanya pada diri sendiri. Orang tua kira-kira butuh kayak gitu nggak? Jangan-jangan orang tua butuh itu juga. Nah coba dibalik. Pak, kapan terakhir teman-teman bilang gitu ke bapaknya? Pak, makasih ya udah kerja keras buat aku bisa sekolah. Pernah nggak kayak gitu? Kalian pasti cuma menuntut aja ya. Datang, iya ya Pak ya. Ini perwakilan bapak-bapak, iya ya. Datang hari Senin, Pak minta sangu gitu. Bu minta sangu, padahal bapak sama ibu udah kerja banting keringat memeras tulang loh teman-teman. Jadi coba dibalik, kalau teman-teman
menurut teman-teman adalah orang yang pengen divalidasi perasaannya, coba gantian memvalidasi perasaan orang tuanya. Makasih ya Bu, udah masak enak banget. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah? Bertobatlah. Mumpung orang tuanya masih ada, segeralah nanti pulang, udah merasakan masakannya bapak ibunya, kan bisa aja bapaknya yang masak juga ya. Rasain masakannya, kemudian misalnya di rumah nyun sewu, maaf, kalau misalnya di sini ada yang sudah nggak punya bapak atau ibu tapi ikutnya mbah, bilang sama mbahnya, Mbah makasih udah dimasakin. Bilang kayak gitu, hanya bilang terima kasih. Itu sudah apa? Word of affirmation. Kata-kata penegasan. Makasih ya Bu, walaupun aku nakal, ibu tetap sayang sama aku. Pasti ibunya langsung nangis. Percaya kata-kata saya. Kecuali ngopo kue pengen jajan po gitu mungkin ya. Aduh, kalau ibunya kayak gitu ya minta maaf itu. Nah, itu yang ke berapa tadi? Kedua. Yang ketiga, bahasa kasihnya adalah quality time. Coba teman-teman termasuk yang gimana? Quality time itu adalah senangnya berdua saja atau bertiga atau berempat sama keluarga ngobrol. Healingnya itu kadang-kadang orang itu nggak butuh healing yang pergi jauh kemana, enggak. Istri saya itu nggak suka yang healingnya jauh-jauh karena ngapa? Ngabisin duit. Mending di rumah aja ngobrol, masak sendiri, lebih irit. Itu quality time-nya. Nah, kalau ada orang tua yang pengennya cerita, wah, bapak ki, ibu ki ngobrol wae, ngomong wae, kene ki kesel gitu ya. Nah, itu bahasa cintanya ibunya, bahasa cintanya bapaknya, pengen ngajak ngobrol. Jangan cuma kemudian datangnya cuma pas minta uang aja, tapi coba ceritakan, teman-teman ceritain di rumah ada apa atau di sekolah ada apa. Itu kalau bapak ibunya seneng ngobrol, itu seneng banget ditanyain. Aku tadi di sekolah gini Pak, aku tadi di sekolah gitu Bu. Wah, itu seneng banget tuh, bahasa cintanya orang tua seneng banget kayak gitu tuh, diajak ngobrol. Dan itu quality time namanya. Terus yang keempat apa? Memberi hadiah. Teman-teman pernah enggak pulang, bapaknya pulang itu bawa martabak? Enggak pernah? Suruh pulang, bawa martabak. Pak, bawa martabak gitu. Atau punya pacar, tahu-tahu beliin kado apa? Loh, kok nggak diirit-irit? Emang kamu punya uang? Punya uang dari mana? Ayo, malah jadi ditanyain kayak gitu ya, jangan. Itu namanya tanda cinta, tanda perhatian. Jangan malah ditanyain, loh, kok beliin kado? Maksudnya apa? Ini uang dari mana? Kamu kan nggak punya uang, misalnya kayak gitu. Wah, jangan. Misalnya beliin buat kakaknya, Kak, ini buatmu. Aku tadi beli jajan. Belinya 2, 1 buatku, 1 buatmu. Nah, berarti dia adalah apa? Memberi hadiah, senang memberi hadiah. Jangan ditolak, kasihan. Itu adalah bahasa cintanya. Mungkin kakaknya jajan, beli coklat. Wah, aku ingat adikku, walaupun adiknya nggak minta, terus kemudian beliin coklat lah. Itu orang yang bahasa cintanya adalah memberi hadiah. Misalnya punya orang tua pulang dari kerja tahu-tahu bawa gorengan, walaupun itu sisa dari kerja tadi, enggak apa-apa, itu namanya orang tua yang memberi hadiah. Kapan teman-teman terakhir ngasih hadiah ke orang tuanya? Kapan ya? Kapan ya? Nah, coba pikirkan. Nah, itu bisa jadi bahasa cinta yang teman-teman bisa berikan. Act of service, teman-teman pernah enggak? Ini bahasa cinta yang terakhir. Teman-teman pernah enggak ketemu orang di gereja, temennya, tanpa disuruh, dia udah nyapu, dia udah nyiapin ini, dia udah nyiapin itu, dia udah melakukan apapun, tanpa disuruh. Pernah enggak ada yang kayak gitu? Ada? Itu aktivis banget itu. Itu melebihi koster itu dia. Ada enggak yang kayak gitu? Jadi enggak usah disuruh, dia udah nyiapin, misalnya ini nanti sore ini ada acara pemuda nih di GKJ Dawung, Anugerah Dawung. Ada satu pemuda yang udah nyiapin semuanya, padahal timnya belum datang, ini sudah siap semuanya misalnya. Wah, itu tanpa disuruh. Kalau ada yang kayak gitu, berarti dia itu act of service, senang melayani, senang melakukan sesuatu. Kalau teman-teman tanpa disuruh, kok sudah nyapu, sudah nyuci piring, sudah membersihkan kasur, sudah
masak misalnya bantu orang tua, itu berarti teman-teman tindakan pelayanan. Itu bahasa cinta. Tanpa disuruh, bapak ibunya udah nyediain teh misalnya, nyo kue kesel nyo teh misalnya. Nah itu tanpa diminta, nah itu tindakan kasih. Itu 5 bahasa teman-teman, 5 bahasa cinta yang bisa kita lihat. Kalau cinta itu tidak hanya dirasakan, tapi juga dilakukan dan diomongkan. Tidak apa-apa, sekalipun Yohanes bilang jangan cuma diomongkan, bukan cuma omongan tapi perbuatan. Berarti Yohanes bahasa cintanya adalah tindakan kasih, bukan omongan. Act of service. Pertanyaannya, Tuhan Yesus kira-kira bahasa cintanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau dari 5 bahasa ini, Tuhan Yesus atau Allah bahasa cintanya apa? Semuanya? Ya, semuanya. Ya omongan gitu ya. Berarti Tuhan Yesus pernah ngerayu, pernah tahu? Tuhan Yesus merayu. Apa? Allah bahasa cintanya adalah obedience. Apa? Ketaatan. Kalian taat aja sama Allah, itu Allah udah melting banget. Ya ampun, kalian taat padaku. Allah gak butuh hadiah. Allah nggak butuh kata-kata dan pujian yang kayak gini tadi, Hosana gitu, nggak butuh itu. Tapi yang butuh itu kita. Kita yang butuh untuk memuji Tuhan. Allah butuhnya adalah ketaatan. Kalian melakukan apa yang difirmankan Tuhan, itu udah buat Tuhan melting. Tanpa diminta Tuhan sudah ngasih berkat terus. Nah, maka pada ibadah persekutuan gabungan ini teman-teman, di dalam semangat Valentine, kalau temanya adalah cinta yang tidak hanya dirasakan tapi juga dilakukan dan diekspresikan, silahkan belajar mengekspresikan cinta, mengekspresikan kasih. Yang ini enggak cuma buat pacar, tapi juga buat anggota keluarga, buat sahabat. Kenali dulu bahasa cintamu itu apa. Kenali bahasa cintamu apa. Biasanya seorang sahabat yang mengenal betul, dia akan bilang, dia enggak butuh dikatain, dia hanya butuh ditemenin aja. Temenin aja, dia udah seneng. Biasanya akan tahu sahabatnya butuhnya apa. Dia enggak butuh tuh dianterin enggak, dia hanya butuh dipercaya. Enggak butuh dianterin, enggak butuh ditemenin, enggak, dia hanya butuh dipercaya. Nah itu bahasa cintanya. Nah jadi coba teman-teman cari dan deteksi bahasa cinta kalian apa, lalu ekspresikan ke orang lain, dan coba cari tahu orang lain bahasa cintanya apa, bahasa kasihnya apa, ekspresikanlah. Dan itu cara kita mengapresiasi dan mengasihi orang lain. Jangan kaget kalau kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain itu ternyata, loh kok dia nggak suka ya? Lah berarti bahasa cintanya bukan itu. Cari aja. Oh kalau sama Mbak Kae jangan dibantuin, dia senangnya ngerjain sendiri. Jadi ya udah, pahami aja begitu. Kalau teman-teman tahu, kalau sama orang ini butuh dipuji, dipuji aja nggak apa-apa. Nah ya udah dipuji aja. Jangan kemudian bilang, Allah puja-puji, senangnya mencari kemuliaan, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, jangan begitu, itu menghakimi. Orang butuh validasi. Maka mari kita belajar mencintai orang lain dengan sesuai kebutuhannya. Kita juga kan pengen dicintai sesuai kebutuhan kita. Kita pengen dikasihi sesuai kebutuhan kita kan. Kita kebutuhannya apa sih? Nah pengen dikasih itu juga mari kita mengasihi orang lain sesuai kebutuhannya. Dasarnya apa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Bukan supaya orang lain mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihi kita. Kalau dasarnya supaya orang lain mengasihi kita, kecewa kita. Tapi kalau dasarnya Allah sudah mengasihi saya, ya udah saya mengasihi orang lain. Saya pengen mengerti orang lain butuhnya apa. Saya akan mengasihi dia sesuai kebutuhannya. Selamat mencintai sesuai dengan kebutuhan orang lain. Selamat memahami kebutuhan bahasa cinta masing-masing. Tidak cuma buat pacar tapi juga buat keluarga, buat bapak, buat ibu, buat adiknya, buat
sahabatnya. Selamat Valentine. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini di persekutuan dalam rangka Valentine ini kami belajar bagaimana kami mengekspresikan tanda kasih kami. Seringkali kami salah motivasinya, mengasihi supaya orang lain lebih mengasihi kami, mencintai orang lain supaya orang lain mencintai kami. Pada malam hari ini kami diingatkan bahwa panggilan kami adalah untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga apapun ekspresi orang lain, apapun respon orang lain, biarlah itu tidak menyakiti hati kami, tapi kami terima sebagai wujud ucapan syukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mengasihi orang lain. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, biarlah kami juga belajar memahami kebutuhan cinta orang lain. Sehingga kami bisa melayani, mengasihi dengan penuh ucapan syukur. Kan masing-masing kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kami belajar bagaimana kami mengasihi dan mencintai orang lain. Dan ini tidak hanya untuk pasangan, tidak hanya untuk percintaan, pacar, tetapi juga dalam keluarga kami. Orang tua, kakak, adik, nenek, saudara-saudara kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya acara yang paling kita tunggu-tunggu nih. Apa ya caranya? Kasih paham, Kak. Nah, jadi sekarang kita mau tuker coklat. Nah, tapi sebelum tuker coklat ya teman-teman semua tuh ngerasa ada yang kurang gak sih di ibadah sore hari ini? Coba dilihat kanan kirinya, mungkin ada wajah-wajah yang terhilang. Nah, jadi langsung saja ada teman-teman dari GKJ Kendal dan juga dari GKJ Sampangan Kradenan itu belum bisa bergabung bersama kita di acara hari ini. Nah, mereka belum bisa bergabung karena sudah terlebih dahulu diundang ke acara lainnya. Jadi semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Oke, teman-teman di sini semua udah pada bawa coklatnya kan? Ayo coklatnya disiapkan. Sudah ada nama dan asal gerejanya belum? Oke, mantap. Tapi sebelum kita tuker coklat ya, dimohon yang di barisan tengah ini bisa maju lagi biar tuker coklatnya lebih gampang. Yuk kakak-kakak yang ada di barisan tengah bisa maju lagi. Teman-teman yang ada di barisan tengah bisa tolong maju di kursi paling depan ya supaya memudahkan tuker coklatnya. Maju lagi Kak. Maju paling depan kakak, depan sini. Maju ke depan kursi. Yang belakangnya juga mengikuti ya, jadi maju satu kursi demi satu kursi. Yang di sebelah sini juga bisa maju ke depan. Terus. Menurut kamu kenapa sih coklatnya harus dikasih nama sama dari asal gereja mana? Kalau itu sih adalah pokoknya antar aja. Nanti aja? Iya, ada kejutan lagi soalnya. Oke, maju.
udah pada maju semua ini. Iya, jadi makin lancar nih ntar tuker coklatnya ya Kak ya. Kasih tahu Kak teknisnya dan sistemnya kayak gimana. Jadi teman-teman nanti coklatnya itu, sistem dari tukar coklatnya itu bakal disalurkan secara mengular. Jadi yang barisan paling depan ini mengularnya ke arah kanan sini, barisan kedua ke arah kiri, barisan ketiga ke arah kanan dan seterusnya. Iya. Jadi nanti kakak-kakaknya yang sebelah sini gesernya ke sana, terus yang barisan kedua itu ke sana dan seterusnya. Nah, tapi nanti pastikan yang barisan paling depan ini bakalan belum dapat coklat. Jadi nanti dapat coklatnya itu dari coklat-coklat yang sudah menumpuk di barisan paling belakang. Benar Ya, banget. jadi nanti barisan paling belakang akan memberikan dan menyalurkan coklatnya ke barisan paling depan. Teman-teman di sini udah pada paham semua kan caranya? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Paham bos, paham ya? Oke mantap. Nah, jadi nanti sambil coklatnya itu mengular, sambil kita menyanyikan lagu. Nah, nanti kalau lagunya stop, coklat itu juga stop untuk dialurkan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sambil menyalurkan coklat. Musik. Nanti kita menyanyi coklatnya baru digeser ya. Ya. Ready semua kan coklatnya ini? Coba diangkat, tunjukkan. Udah ready belum? Oke. Wah yang angkat baru sedikit Kak, belum kelihatan. Kurang tinggi, kurang Diangkat tinggi. lagi, diangkat lagi. Asik. Mantap, mantap, mantap. Itu ada yang bawa tasnya juga sekalian. Wah pasti gede banget sih isinya. Iya, dapat setas tasnya ya. Musik. Jangan geser dulu. Ayo digeser. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus hanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Stop. Nah, coklatnya yang sudah numpuk di belakang bisa dibawa ke depan buat ditaruh ke teman-teman yang ada di depan. Nah, yang teman-teman yang dapatnya double-double juga boleh maju ini. Siapa tahu coklatnya dapat 2 gitu. Teman-teman yang di depan ini sabar dulu ya, itu coklatnya lagi dikumpulin. Wait for it ya. Awas Saking jatuh. banyaknya itu. Sampai jatuh-jatuh.
Teman-teman ada yang belum dapat, soalnya coklatnya ada yang sisa. Bisa Ya, angkat adakah tangan. yang belum dapat? Itu di belakang ada yang angkat tangan, itu beneran. Oh beneran. Oh, ada yang double nih. Sebentar ya. Double ya ini ya? Oke, ambil ya. Ada yang belum dapat lagi teman-teman mungkin? Oh di belakang sana ada yang kakaknya pakai baju warna putih. Nah kita semua udah pada tukeran coklat nih. Habis tukeran coklat kita ngapain ya? Oke, kita kayaknya keliling-keliling dulu sih Kak, soalnya kita mau pilih-pilih orang nih. Buat apa dipilih-pilih ini? Ada lah pokoknya ntar dulu, pilih aja dulu deh. Pilih aja dulu ya. Kak Evel ke barisan paling belakang ya, aku cari yang depan-depan. Boleh, menyelusuk sampai belakang banget ini. Siapa ya? Oh kakaknya ini yang baju pink ini boleh sih maju dulu sini ikut aku. Ke depan dulu ya. Kakaknya, Santai-santai jangan deg-degan, aman aja. kakaknya yang pakai kacamata hitam. Oke, kita masih mau cari satu orang lagi nih. Siapa Kakaknya ya? ini yang di tengah bisa maju. Yang ini. Yang tolong mana untuk ya? maju. Ini. Yang mana ya? Oh kakaknya Coklatnya yang dibawa kemeja hitam ya. ini ayo boleh maju ke depan Kak. Tolong ya ikut Maju ke saya depan, ya Kak. sekarang juga. Ayo. Wuhuu! Bintang kita. Bintang kita malam ini ya. Enaknya diapain ini? Kita mau suruh apa ya Kak Evel ya mereka-mereka ini? Pertama-tama, jadi kita mau nanyain dapat coklat dari siapa dan asal gerejanya di mana? Iya bisa dibacakan Kak itu nama coklatnya namanya siapa terus dari GKJ mana? Kak Fane dari GKJ Ngalian. Kak Fane dari GKJ Ngalian mana ya? Boleh maju ke depan juga. Ahai. Sebelah sini Kak. Kalau kakaknya yang tengah ini dapat coklat punya siapa ya boleh dibaca. Ini coklatnya dari Kak Kias GKJ Mbululor. Kak Kias. Mana nih? Kak Kias. Kak Kias, Oh, boleh iya. maju ke depan. Satu lagi Kak Evel. Nah kakaknya ini dapat coklat dari mana dan gerejanya mana? Dari Valen Gaming. Dari Gerejanya? GKJ Anugerah Dawung. Valen Gaming. Boleh maju ke depan. Tolong jangan mojo-mojo ya ini ya. Oke. Nah habis sudah maju ke depan semua ini disuruh ngapain ya Kak? Jadi kita mau minta teman-teman yang di depan ini untuk berkenalan sama pasangannya masing-masing. Tar dulu, sabar Kak, sabar. Belum. Jangan buru-buru. Sabar ya. Jangan mentang-mentang kakaknya udah. cantik buru-buru Iya, gitu gak sabar ya. banget ya Kak ya. Jadi perkenalannya itu selain menyebutkan nama, teman-teman yang di depan ini juga perlu memberitahu satu fun fact dari diri kalian masing-masing. Fun fact-nya Iya. terserah mau apa aja. Jadi saling sharing fun fact gitu ya. Iya. Dan perkenalan ini ada waktunya. Berapa menit Kak? 30 detik sih Waduh, sebenarnya. 30 detik kayaknya kelamaan ya. Ya gak apa-apa deh, gak apa-apa. Bener. Nah, udah bisa mulai kenalan nih. 30 detik dari sekarang. Silakan. Gimana? Iya, satu orang satu. Satu orang satu Iya, fun fact. silakan kasih tahu fun fact-nya. Cie.
kencengin guys. Nah, sambil nunggu mereka kenalan, kita mau ngapain? jargon lagi. Masih inget gak? Masih inget gak? Masih pada semangat semuanya? Semangat Pol. Oke. Masih inget ya kalau kita ngomong Pergab Kompak Semarang Barat, jawabnya love isn't just a feeling. Waduh, kayak teman-teman semua udah pada gagal fokus gara-gara lihat teman-teman di depan nih Kak. Iya, ini udah pada selesai semua. Ya udah boleh, Langsung jargon aja. sekali dulu ya, jargon ya. Oke. 1, 2, 3. Pergab kompak kelas Semarang Barat, love isn't just a feeling. Tepuk tangan. Oke, tanya dari yang mana dulu nih Kak? Dari sini mungkin Oke, ya. boleh. Jadi buat aku tanyanya cuma dari satu orang dari setiap pasangan gitu ya. Oke. Buat kakaknya yang ini, fun fact dari temennya kakak yang ini tuh apa? Oke. Jadi setelah kami cerita masing-masing, Mas Valen ini ya, Mas ya. Kebetulan Mas Valen ini suka nge-game teman-teman, gitu. Nah di sini kan ditulis nih namanya channelnya Valen Gaming. Nah nanti teman-teman mungkin bisa bantu subscribe, like, apa Mas? Nama channel saya tuh Bang Valen Gaming RC Pro. Apa? Nama channel saya Bang Valen Gaming RC Pro. Ada pesan untuk teman-teman nggak? Suruh diapain nih channelnya? Di subscribe kah atau apa? Ya mau di subscribe atau like ya terserah. Gitu ya teman-teman ya pesannya ya. Tepuk tangan. Keren. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, selanjutnya dari kakak-kakak yang ada di tengah-tengah nih. Aku mau tanya ke kakaknya yang cewek aja deh. Tolong kasih tahu kita fun fact dari kakaknya yang ini. Kalau tadi sih kata kakaknya itu kakaknya suka baca buku. Baca buku? Yes. Apa Kak? Genre buku yang dibaca apa? Novel. Oh novel, yes. Oke. Novel apa? Novel romance? Apa aja? Aku kira spesifik gitu ya. Terima kasih kakak. Nah untuk pasangan yang terakhir ini gini saja deh. Aku mau tanya ke Kak, tadi siapa namanya? Van. Panggilnya siapa? Van. Oke. Tolong kasih tahu kita fun fact dari kakaknya yang ini. Fun fact-nya tuh ke kamar mandi cuman nyekrol TikTok buat nyekrol TikTok gitu. Nyekrol. Bisik-bisik itu, bisik-bisik. Setiap pagi ke kamar mandi cuman buat nyekrol TikTok doang. Oke, saya perjelas. Jadi tuh fun fact dari kakaknya yang ini, katanya dia itu ke kamar mandi cuman untuk scroll doang, scrolling gitu. Oh, ini mungkin banyak setiap yang relate. pagi. Astaga. Ini tuh fun fact-nya nge-fun fact banget sih Kak Iya, ya. tapi mungkin sebagai Gen Z ini udah enggak udah enggak heran lagi. Oke. Mungkin sebelum kembali ke tempat duduk kita akan dokumentasi dulu. Bisa Merapat yuk merapat. teman-teman, merapat. Merapat ke Jangan tengah. malu-malu. Geser ke kiri Geser lagi, dikit, geser lagi. geser ke kiri lagi. Oh sini. Mepet lagi Kak.
Oke, thank you teman-teman. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persembahan. Jadi persembahan akan didasari dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita juga menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Disiapkan dulu ya persembahannya. Dimohon dengan kasih untuk Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto untuk mengawali doa persembahan, penutup, dan berkat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Berkat-Mu melimpah dalam diri kami Tuhan, melalui orang tua kami, melalui pekerjaan kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima dan menikmati hari-hari kami dengan sedemikian rupa. Dan melalui berkat-Mu yang kami terima ini, kami menyisihkan sedikit untuk kami syukuri dan kami persembahkan kepada-Mu sebagai wujud ucapan syukur kami. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami, sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan Persekutuan Gabungan Seklasis Semarang Barat. Kami juga sebentar lagi akan mengakhiri persekutuan ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya melalui persekutuan ini kami semakin dieratkan ikatan kebersamaannya antar gereja-gereja Seklasis Semarang Barat. Kami bisa saling berkenalan, kami bisa saling menjalin relasi, kami menambah pertemanan kami dan persahabatan kami antar gereja Seklasis Semarang Barat. Sehingga kelak ketika kami harus memperluas relasi kami, ada teman-teman kami Seklasis Semarang Barat yang bisa menjadi support system bagi kami semua. Kami akan pulang berkati perjalanan kami Tuhan, ampuni dosa yang terselip dalam persekutuan gabungan ini.
dan kami mau pulang dengan berbekal berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera serta persekutuan kekal menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sukrisno sudah membawakan doa. Nah, sudah kita itu gak terasa ya udah sampai di penghujung acara hari ini. Bener banget. So sad. Padahal rasanya kayak baru aja mulai sih. Iya Kak. Oke. Nah, supaya kita semakin terberkati lagi dan semoga kita selalu diberi berkat yang melimpah sama Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah di malam hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, terus alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, kepalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku apa? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Nah, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Kompa Kelas Semarang Barat. Untuk Mas Yanes kami persilakan. Shalom semuanya. Semangat-semangat nih.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk GKJ Anugerah Dawung yang telah melaksanakan persekutuan gabungan pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Dawung yang sudah sukses menyelenggarakan dari awal hingga akhir. Dan saya ingin membagikan beberapa informasi. Persembahan pada malam hari ini terkumpul Rp725.000. Tepuk tangan dulu. Kiranya persembahan ini dapat membangkitkan pelayanan kita semua. Dan udah terima coklat semua? Udah tahu nama-namanya semua? Belum? Atau udah ada yang stalking di Instagram mungkin? Ada yang udah, ada yang beberapa. Ya nanti kalau setelah ini pulang bisa di stalking, habis itu di follow. Buat Mas Valen, aku udah subscribe ya Mas. Mas Valen udah subscribe ya. Oke, ditunggu konten-kontennya berikutnya. Terkait informasi, selanjutnya pergab selanjutnya kita kasih clue gereja yang dekat rel kereta. Ya, udah tahu semua? Gereja yang dekat rel kereta, nah itu kita next pergab di situ sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Ya nanti dicari sendiri ya gerejanya apa. Kalian harus satu-satu mengunjungi gereja 14 gereja yang ada di Klase Semarang Barat. Kemudian informasi tentang Bible Camp itu masih sama, sekitar bulan Juli maupun Juli. Dan nanti untuk saya harap untuk ketua pemuda masing-masing gereja bisa tinggal sebentar dulu karena ada informasi sedikit penting terkait tentang Bible Camp ini, ditunggu. Dan kemudian tentang pendataan pemuda remaja seklasis Semarang Barat. Minta tolong untuk ditampilkan barcode-nya. Nah, QR code. Nah, teman-teman bisa men-scan dulu. Boleh sekarang, boleh difoto, boleh nanti. Ini tentang pendataan dari pemuda remaja kelas Semarang Barat. Isinya nanti kayak nama, asal gereja dan lain-lain bisa di-scan dan isi dahulu, di mana data itu nanti kita akan buat postingan tiap bulannya. Oke. Jadi mohon maaf banget kalau bulan Januari dan Februari minggu kedua ini tetap diisi aja enggak apa-apa. Kita tetap akan cantumkan di situ, kita lampirkan dalam postingan Instagram nanti. Oke, mungkin demikian info yang bisa saya berikan. Terima kasih juga atas Bapak Pendeta Krisno yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke Pak, oke ya. Dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Ditunggu dan ramaikan kegiatan Kompak Kelas berikutnya. Hati-hati di jalan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Yanes. Nah selanjutnya teman-teman jangan redup dulu ya semangatnya, soalnya kita mau foto bersama. Iya, jadi dari barisan yang di samping-samping ini bisa merapat ke tengah dan yang dari barisan belakang bisa merapat ke depan. Yang duduknya di depan-depan bisa maju ke sini ya dan merapat semuanya. Teman-teman bisa berdiri dan merapat ke tengah. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Yang barisannya di depan bisa maju ke depan-depan sini ya, biar teman-teman yang di belakang kelihatan di kamera.
Yuk. Nah, seperti bener ini kakaknya ini. Top sak Jose. Josti Sukorjo. Lu ayo ini yang sini, kakak-kakaknya ayo maju juga. Biar Kakaknya- yang belakang kelihatan, ayo sini merapat gak apa-apa. Kakaknya yang baju merah, celana putih, sepatu hitam. Merapat, Kak. Ayo, Merapat, maju. Kak. Ayo. Ayo. Maju, ayo. Ayo. Depan lagi Kak, depan lagi, sini. Ayo kakak-kakak yang di belakang, maju.